ikatan persaudaraan antara sesama kaum muslimin, khususnya orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansor. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memunculkan sebuah aturan yang mengikat seluruh kaum muslimin, yang mana aturan ini adalah aturan perjanjian dalam agama Islam. Jadi perjanjian ini adalah perjanjian yang mengikat di internal kaum muslimin. Setelah perjanjian ini dibuat dan ditulis, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus memberikan tarbiyah dan pendidikan untuk semakin menguatkan dan memantapkan ikatan hubungan keagamaan di antara mereka. Dan di antara tarbiyah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, beliau mengatakan, ayyuma muslimin kasa musliman thauban ala arin kasahullahu min khadril jannah, wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahullahu min thimaril jannah, wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in saqahullahu minar rahiqil makhtum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja dari seorang muslim apabila dia memberikan pakaian kepada seorang muslim yang lain dengan sebuah baju ala urah, atas dasar seorang muslim tersebut bisa dikatakan tidak berpakaian, atau secara gamblangnya seorang muslim yang telanjang, mungkin hanya menutupi aurat yang wajib saja karena keterbatasan pakaian. Kemudian seorang muslim yang melihat kondisi seperti itu secara sukarela memberikan pakaian kepada dirinya, kasahullahu min khadiril jannah, maka orang yang peduli terhadap sesama muslim dengan memberikan pakaian, balasannya adalah nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pakaian kepadanya dari pakaian yang berwarna hijau dari sorga. Dan siapapun di antara seorang muslim yang memberikan makan terhadap seorang muslim lainnya karena saudaranya muslim tersebut itu sedang kelaparan, at'amahullahu min thimaril jannah, maka Allah nanti akan membalas orang ini, memberikan makan kepadanya dari buah-buahan sorga. Dan siapapun dari seorang muslim yang memberikan air minum terhadap muslim yang lain pada saat ia kehausan, maka Allah akan memberinya minum dari khamr sorga, khamr yang begitu lezat, begitu nikmat. Tentu ini adalah wejangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang semakin memantapkan hubungan di antara kaum muslimin. Wa yaqulu ittaqun nar walau bisyikki tamratin fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Takutlah kalian
terhadap siksa api neraka walau dengan cara memberikan sedekah dengan separuh korma. Seandainya engkau tidak punya sesuatu apapun untuk disedekahkan, maka bisa bersedekah dengan ucapan yang baik. Jadi ucapan yang baik itu termasuk dari jenis-jenis sedekah. Wa bijanibi hadza kana yahuthu hathan syadidan 'alal isti'faf 'anil mas'alah. Di samping ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan dengan anjuran yang sangat keras supaya kaum muslimin itu menjaga diri dari meminta-minta, tidak mudah meminta, mengadahkan tangan, meminta pertolongan, meminta bantuan, akan tetapi Rasulullah menanamkan akhlak atau kebiasaan supaya kaum muslimin itu adalah orang yang afif. Afif artinya tidak mudah meminta-minta, tidak mudah menunjukkan kebutuhan kepada orang lain. Wa yadhkuru fadailas sabri wal qanaah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyebutkan keutamaan bersabar dan merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kana ya'uddul mas'alata kaduhan au khadushan au khamushan fi wajhi sa'il. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada sahabatnya bahwasanya meminta-minta tersebut itu nanti di hari kiamat itu akan membekas pada wajahnya. Akan tampak bahwasanya wajah orang yang suka meminta-minta ini compang-camping daging mukanya. Bahkan bisa dikatakan daging wajahnya itu tidak ada. Yang ada hanyalah bentuk tengkorak wajahnya saja. Allahumma illa idza kana mutarron, hanya saja dibolehkan meminta-minta atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan, membolehkan meminta-minta kalau seorang muslim itu dalam kondisi yang sangat darurat, mutarron, sudah sangat terpaksa. Contohnya seperti apa? Kama kana yahdutsu lahum bima fil ibadat minal fadaili wal ajri wath thawab indallah. Jadi tidak disebutkan. Maksudnya contohnya kan, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di samping itu beliau juga menyampaikan kepada para sahabatnya itu dengan hal-hal atau tindakan-tindakan dalam beribadah dari keutamaan-keutamaan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yarbituhum bil wahyi nazil alaihi minas sama'i ribtan muwaththaqan yaqra'uhu alaihim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mencetak karakter para sahabat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di samping menyampaikan hadis-hadisnya, wahyu yang secara sunnah, seringnya Rasulullah itu mengikat nasihatnya itu dengan wahyu yang turun atas dirinya, yaitu dengan ayat-ayat Al-Quran, sehingga ayat-ayat Al-Quran ini merupakan ikatan yang sangat kuat yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas diri mereka. Wa yaqra'unahu, bahkan para sahabat sendiri bisa membaca ayat-ayat Al-Quran tersebut. Litakuna hadhihi dirasatu isy'aran bima alaihim min huquqid da'wah. Supaya apa? Supaya pelajaran ini yang disampaikan oleh Rasulullah
itu merupakan bentuk memberikan rasa dengan apa yang diturunkan atau disampaikan atas mereka dari hak-hak dakwah wa taba'atir risalah, dan juga dari ajaran-ajaran risalah, fadlan an daruratil fahmi wat tadabbur, lebih-lebih lagi keharusan untuk memahami dan tadabbur. Tadabbur itu apa istilahnya bahasa kita ngangen-ngangen ya, diangen-angen. Jadi pelajaran-pelajaran itu diangen-angen, dihafalkan, setelah dihafal diresapi. Wa hakadza rafa'a ma'nawiyatihim wa mawahibahum. Seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kejiwaan mereka serta mawahibahum. Mawahibahum ini adalah pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa zawwadahum bi'a'lal qiyami wal aqdari wal mathal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mereka itu bekal dengan amalan-amalan atau akhlak-akhlak yang sangat mulia, sangat tinggi. Hatta saru suratan li'a'la kummatin minal kamal urifat fi tarikhil bashar ba'dal anbiya. Sampai-sampai mereka ini, para sahabat ini, menjadi sebuah gambaran yang sangat tinggi dari kesempurnaan karakter, kesempurnaan sikap, kesempurnaan akhlak yang pernah diketahui sepanjang sejarah manusia setelah para nabi. Maksudnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mampu mencetak generasi atau masyarakat dengan tingkah laku, tindak tanduk, akhlak yang sangat mulia, sangat tinggi, yang tidak pernah ada di atas muka bumi ini, sehingga mereka, para sahabat ini adalah orang-orang yang terbaik yang pernah ada setelah para nabi. Jadi siapakah manusia terbaik setelah para nabi? Adalah sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa mereka menjadi manusia-manusia terbaik? Karena mereka itu dididik langsung oleh Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pendapat Ibnu Mas'ud tentang kedudukan para sahabat? Sehingga di sini Syekh Al-Mubarakfuri menyebutkan ungkapan Abdullah ibnu Mas'ud. Yaqulu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Mas'ud berkata, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mata." Barang siapa di antara kalian, jadi Ibnu Mas'ud ini bisa jadi menyampaikan nasihat kepada para muridnya atau kepada para sahabat-sahabatnya. Berarti kepada kawan-kawan yang lebih junior, maksudnya di bawahnya, atau kepada murid-muridnya. Barang siapa yang ingin meniti sebuah jalan atau metodenya seseorang, maka hendaknya dia menempuh jalan biman qad mata, yaitu jalannya orang yang telah meninggal. Maksudnya sahabat-sahabat yang mulia, sahabat-sahabat yang awalin, yang pertama. Fa innal hayya la tu'manu alaihil fitnah. Karena seseorang yang masih hidup itu belum tentu selamat dari cobaan. Maksudnya di sini Ibnu Mas'ud itu memberikan saran kepada murid-muridnya
kalau kamu ingin mencontoh, menjadikan teladan dalam masalah agama ini, maka contohlah orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang beriman yang sudah meninggal. Kenapa? Karena mereka sudah selamat. Sudah selamat dari fitnah. Karena kalau kalian mengambil contoh atau menjadikan seseorang yang masih hidup menjadi idola dalam masalah agama, itu belum tentu yang dijadikan idola itu husnul khotimah. Bisa jadi di akhir kehidupannya itu menyimpang. Akan tapi kalau kalian yang dijadikan contoh itu adalah para sahabat Nabi yang sudah mendahului kita, mereka adalah manusia-manusia yang meninggalnya husnul khotimah. Ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah sahabat-sahabat Nabi. Orang-orang yang selamat dari fitnah, ujian, itu adalah para sahabat Nabi. Kanu afdhala hadhil ummah. Mereka itu adalah manusia-manusia terbaik dari umat ini. Abarruha kuluban atau abarroha kuluban. Mereka itu adalah manusia-manusia yang paling baik hatinya. Jadi tidak ada manusia yang hatinya lebih bersih dari sahabat Nabi. Wa a'maquha ilman. Dan mereka itu adalah manusia-manusia yang paling dalam keilmuannya. Jadi tidak ada manusia di muka bumi ini yang secara keilmuan itu lebih dalam daripada keilmuan sahabat Nabi. Sehingga kalau kita dapati umpamanya ada seorang dai, ada seorang ulama yang terkenal cerdas, terkenal alim, tapi di saat penyampaian ceramah-ceramahnya itu tidak sering merujuk terhadap pemahaman-pemahaman ulama terdahulu, para sahabat, itu seringnya akan tergelincir. Itu seringnya tidak akan selamat. Sepandai apapun, namun jikalau dia tidak mengembalikan pemahaman agama ini terhadap pemahaman sahabat Nabi, itu sangat berbahaya. Karena Allah dan Rasulnya itu sudah menjunjung tinggi mereka, bahwasanya Allah dan Rasulnya itu ridho kepada mereka. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya sahabat Nabi itu adalah manusia yang bisa dikatakan sempurna dalam masalah agama ini. Bahkan sampai-sampai ada ayat yang mengatakan wa kullan wa'adallahul husna. La yastawi minkum, sebelum ayat itu adalah Allah mengatakan la yastawi minkum man anfaqa qablal fathi wa qatal. Jadi tidak sama. La yastawi minkum man anfaqa, tidak sama di antara kalian, kata Rasul. Ini penjelasan langsung dari Allah bahwasanya para sahabat Nabi itu beda-beda derajatnya. Jadi tidak sama orang-orang yang masuk Islam kemudian berkorban dengan sedekah sebelum pembukaan Makkah dan berperang, itu tidak sama dengan orang-orang yang masuk Islam setelah pembukaan Makkah kemudian ikut berdonasi, berperang, itu tidak sama. Jadi dari ayat ini, kata salah satu ulama besar itu mengatakan, dari ayat ini bisa dipastikan bahwasanya seluruh sahabat Nabi itu sampai ukuran terendah, tingkatan terendah dari mereka itu adalah orang-orang yang selamat dari api neraka
dan mereka bisa dipastikan masuk surga. Karena Allah berfirman, wa kullan wa'adallahul husna. Masing-masing dari mereka itu Allah sudah janjikan al-husna, kebaikan. Ulama tafsir mengartikan al-husna di sini adalah surga. Makanya kata seorang ulama hadis yang sangat mumpuni dari madhab Syafi'iyah yang bernama Ibnu Shalah, bahwasanya innalis sahabati khisisotan. Setiap sahabat itu memiliki kekhususan. Mereka itu tidak perlu ditanyakan. Kalau ada seorang sahabat meriwayatkan hadis dan sahabat ini tidak terkenal, namanya bahkan tidak disebutkan, maka enggak usah perlu ragu, harus diterima itu. Kabar hadis dari sahabat itu harus diterima secara mutlak, karena tidak ada satupun sahabat yang dihukumi sebagai pendusta, ahli yang buat-buat, itu tidak ada. Karena mereka itu sudah disanjung, dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya secara langsung. Jadi para sahabat itu adalah manusia yang paling dalam keilmuannya. Tidak ada satupun dari manusia ini yang sangat cerdas, walaupun sangat jenius, itu tidak mungkin pemahamannya itu melebihi para sahabat. Di sini Ibnu Mas'ud mengatakan wa a'maqaha ilman. Mereka itu adalah manusia-manusia yang paling dalam keilmuannya. Wa aqallaha takallufan. Dan mereka para sahabat ini adalah orang yang paling sedikit takalluf. Takalluf ini memberatkan diri. Jadi tidak ada. Jadi kalau para sahabat itu hanya membatasi terhadap perintah. Kalau ada larangan ya mereka menjauhi, tidak ada perintah ya tidak mereka tidak mengerjakannya. Orangnya simple, benar-benar simple mereka itu. Hanya sesuai dengan apa yang sudah diarahkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa li iqamati dinihi. Allah Subhanahu wa taala memilih mereka itu untuk menjadi sahabat nabinya. Wa li iqamati dinihi, dan juga untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, maka ketahuilah mereka itu keutamaannya. Wattabi'uhum ala atharihim, dan ikutilah mereka, diteliti jejak-jejaknya. Watamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wasiyarihim, dan berpegang teguhlah kalian dengan segala sesuatu yang kalian mampu dari akhlak-akhlak mereka dan sejarah hidup mereka. Fa innahum kanu 'alal huda, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berdiri di atas petunjuk al-mustaqim, yang lurus itu ya. Bahkan di dalam hadis yang sahih itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan, Innallaha yang artinya itu Allah Subhanahu Wa Taala telah melihat ke seluruh hati hambanya, dan didapati hati yang paling bersih itu adalah hati Muhammad, sehingga Allah memilih untuk dirinya dan dipilih untuk mengemban risalahnya. Kemudian setelah itu Allah melihat hati, seluruh hati para hambanya setelah Nabi Muhammad, maka didapati hati yang paling bersih itu adalah hati para sahabatnya, sehingga Allah pilih mereka untuk menjadi para pembantu nabinya. Bahkan di dalam ayat yang lain
di dalam ayat yang mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, seterusnya, terusan dari ayat itu. Famathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Bahkan para sahabat ini sebelum mereka ada, itu sudah diceritakan oleh Allah di dalam Taurat dan Injil bahwasanya nanti akan ada seorang nabi terakhir yang paling mulia, dan dia ini memiliki sahabat yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini adalah keutamaan para sahabat Nabi. Oleh sebab itu tidak heran kalau Ibnu Mas'ud memberikan nasihat kepada murid-muridnya dengan seperti ini. Thumma inna hadzal rasul al-qaid al-a'zam sallallahu alaihi wasallam kana yatamatta'u minas sifatil ma'nawiyyah wadh-dhahirah. Kemudian Rasul ini yang menjadi pemimpin yang paling besar sallallahu alaihi wasallam, beliau ini itu nyaman dan senang untuk dilihat. Kenapa? Dari sifat-sifat yang secara batin dan zahir. Jadi memang Nabi ini memang enak untuk diikuti, dijadikan pemimpin, dijadikan teladan. Kenapa? Karena memang beliau ini memiliki sifat-sifat yang mulia baik secara kerohanian dan jasmani. Wa minal kamalati wal mawahib wal amjad wal fadail wa makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Kemuliaan beliau ini dari segala kesempurnaan, dari semua kelebihannya, dari semua keagungan, keutamaan, akhlak-akhlak yang baik, bahkan tindak tanduknya itu sangat bagus. Bima ja'alathu tahwa ilaihil afidah. Sehingga apa? Pemimpin yang memiliki kesempurnaan dalam segala hal ini, itu menjadikan hati para sahabat itu sangat mencintai. Wa tatafana alaihin nufus. Bahkan saking cintanya, mereka itu sangat asik apabila menghabiskan segala waktunya, segala hartanya untuk berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama yatakallamu bikalimatin illa wa yubadiru sahabatuhu radhiyallahu anhum ilam tithaliha. Sehingga tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan satu kalimat saja, niscaya para sahabatnya itu berebutan untuk mengerjakannya. Saking dicintainya, saking dikaguminya. Setiap ucapan Rasulullah, setiap perintah itu pasti dilaksanakan oleh seluruh sahabatnya. Bahkan untuk melakukan itu berebutan mereka, berusaha menjadi orang yang pertama untuk melaksanakannya. Wa ma ya'ti bi rusydin wa taujihin illa wa yatasabaquna ila tahalli bihi. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dengan suatu petunjuk dan arahan kecuali seluruh para sahabat itu berlomba-lomba untuk berusaha melaksanakan dengan arahan tersebut. Bimithli hadza istata'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyabniya fil madinati mujtama'an jadidan. Dengan cara yang seperti ini, pendidikan yang seperti ini, yang sangat luar biasa ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu membangun di Madinah sebuah masyarakat yang baru. Betapa tidak sukses. Lawang penduduk Madinah itu isinya itu hanya 3.
Aus, Khazraj, kemudian orang-orang Yahudi. Aus dan Khazraj ini sebelum Nabi itu datang, mereka itu adalah kabilah yang saling berantem. Tiap harinya itu tawur. Tiap harinya itu perang. Bahkan peperangan Aus dan Khazraj itu bukan puluhan tahun, akan tetapi ratusan tahun. Permusuhan yang sangat lama ini itu bisa selesai dengan munculnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Rasulullah berada di tengah masyarakat mereka, di tengah-tengah mereka, terus Rasulullah membimbing mereka, mendidik, bahkan membentuk karakter-karakter yang belum ada di muka bumi ini, sehingga mereka menjadi manusia yang paling paling bagus setelah para nabi. Arwa wa ashrafa mujtama'in arafahu tarikh. Ini adalah masyarakat yang sangat mengagumkan, sangat mulia, yang pernah diketahui oleh sejarah. Wa ayyadu alima syaki li hadzal mujtama' hillan tatanaffasu lahul insaniyatu su'ada. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mampu meletakkan permasalahan problematika di masyarakat ini, memberikan solusi yang mana solusi ini benar-benar sangat melonggarkan nafasnya seluruh manusia. Ba'da an kanat ta'ibat fi ghayabatiz zamani wa dayajiridz dzulumat. Padahal sebelum adanya nabi ini, mereka itu sangat lelah, sangat letih. Mereka tenggelam dalam kegelapan zaman dan keremangan cuaca. Wa bimithli hadhil ma'nawiyat asyamikhah takamalat anasirul mujtama' al-jadid alladhi wajaha kulla tayyaratiz zaman hatta sarafa wajhataha wa hawwala majra tarikh wal ayyam. Dengan pendidikan yang seperti ini, pendidikan batin yang sangat mulia ini, maka sempurnalah unsur-unsur kemasyarakatan yang baru, yang mana masyarakat ini itu mampu menghadapi semua tantangan zaman, sampai-sampai mereka bisa memalingkan arahnya, kemudian merubah perjalanan sejarah dan waktu. Masih belum Isya ya. Kita beralih ke tema berikutnya, yaitu mu'ahadatun ma'al yahud. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendidik masyarakat baik itu muhajirin dan ansor, kemudian memberikan undang-undang di dalam mereka, bagaimana menjaga persatuan, bagaimana saling menghormati di antara mereka, kemudian terus ditempa dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan pendidikan tarbiyah yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu membuat perjanjian dengan non-muslim, dengan orang luar, yaitu orang Yahudi. Karena penduduk Madinah itu hanyalah orang-orang muhajirin, mereka baru datang masuk, kemudian orang-orang asli Madinah. Yang asli Madinah ini kebanyakan sudah masuk Islam, kecuali hanya segelintir orang yang masih berpegang teguh dengan keyakinannya. Bahkan mungkin saking kecilnya itu mereka sudah pura-pura masuk Islam. Kemudian di situ ada manusia atau selain umat Islam, yaitu bangsa Yahudi. Sehingga di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat
perjanjian dengan mereka. Ba'da an hajaron Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Setelah Nabi berhijrah ke Madinah, wa wathaqa min rusukhi qawaidil mujtama'il islamil jadid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan, bahkan menanam pondasi kaedah-kaedah atau pondasi-pondasi masyarakat Islam yang baru, bi iqamatil wahdah al-aqdiyah, yang mana Rasulullah ini berusaha mengikat persatuan secara akidah, wasiasa, kemudian secara politik, wan nizamiyah bainal muslimin, kemudian peraturan di antara kaum muslimin, ra'a ayyakuma bitanzimi alaqatihi bi ghairil muslimin. Rasulullah melihat sudah waktunya beliau ini melakukan atau memperbaiki peraturan hubungan dengan selain umat Islam. Wa kana hammu fi dzalika huwa tawfirul amni was salami was sa'adati wal khairi lil basyariyati jam'a. Apa tujuannya? Kenapa Rasulullah ingin melakukan hal itu? Karena keinginan hati yang paling dalam itu adalah untuk mewujudkan ketentraman, rasa aman, kebahagiaan dan kebaikan untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk kaum muslimin, untuk seluruh manusia yang ada di Madinah. Thumma ma'a tanzimil al-mantiqati fi wifaqin wahid, yaitu dengan mengatur seluruh lingkup Madinah dalam aturan yang satu. Fasanna fi dzalika qawanin as-samahi wat tawajuz wat tajawuz allati lam tu'had fi alamin mali'in bit ta'assubi wat taghali. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membentuk aturan. Aturan ini adalah aturan yang penuh dengan toleransi, tasamuh, wat tajawuz, toleransi, memberikan kebebasan kepada non-muslim yang belum pernah ada di atas muka bumi ini. Yang mana rata-rata yang ada di atas muka bumi itu adalah ta'assub. Kalau bukan golongannya tidak boleh macam-macam. Buktinya di Makkah. Sampai-sampai Rasulullah berhijrah. Kenapa? Karena di sana tidak ada toleransi. Tidak ada kebebasan keyakinan. Siapapun yang berbeda dengan mereka itu dipaksa untuk kembali kepada keyakinannya. Kalau tidak mau ya dibunuh. Makanya para sahabat itu melakukan hijrah. Karena di sana tidak ada toleransi. Tidak ada kebebasan beragama. Dan di Rasulullah SAW di Madinah itu menciptakan aturan yang seperti itu, yang mana di muka bumi ini tidak ada, hanya di Madinah. Dan Rasulullah adalah manusia pertama yang membentuk aturan toleransi antar beragama. Wa aqrabu man kana yujawirul madinata min ghairil muslimin humul yahud. Dan orang yang paling dekat yang hidup bersandingan dengan Madinah selain kaum muslimin, mereka itu adalah Yahud. Kama aslafna, seperti yang telah kita jelaskan. Wahum wa in kanu yubtinuna al-adawata lil muslimin. Walaupun mereka orang-orang Yahudi ini selalu memendam permusuhan di dalam hatinya, lakin lam yakunu adharu ayyata muqawamatin au khusumatin ba'du. Namun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Madinah, kemudian mampu mempersatukan kaum muslimin, bahkan mampu mempersaudarakan antara orang-orang Ansor dan Muhajirin, di situ kekuatan sudah mulai kelihatan. Keamanan itu sudah ada. Sehingga apa? Orang Yahudi itu tidak mampu untuk terang-terangan menyatakan permusuhan.
Fa'aqada ma'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'ahadatan taraka lahum fiha matlaqul hurriyah fid dini wal mal. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian dan membiarkan bagi mereka itu kebebasan secara mutlak dalam masalah agama dan harta. Jadi mereka bebas untuk beribadah sesuai agamanya. Mereka itu tidak dipungut apa-apa. Hartanya juga dilindungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yattajih ila siyasatil ib'ad awil musadarah wal khisam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan politik mengusir mereka atau langsung mengangkat bendera permusuhan, tidak. Waja'at hadhil mu'ahadah dimnal mu'ahadati allati tammat bainal muslimina anfusihim wallati marra dzikruha qariban wa haka ahammu bunudin hadhil mu'ahadah. Dan tibalah perjanjian ini itu tertulis di dalam perjanjian yang sudah dibuat, yang telah sempurna dibikin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam internal kaum muslimin yang sudah kita sebutkan kemarin-kemarin. Nah, di sini kita sebutkan perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Bunudul mu'ahada, perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Yang pertama, inna Yahuda Bani Auf ummatun ma'al mu'minin. Sesungguhnya Yahudi dari keturunan Bani Auf. Jadi keturunan Bani Auf yang paling besar di Madinah itu Yahudi dari Bani Auf. Ummatun ma'al mu'minin. Mereka satu umat dengan orang-orang mukmin. Maksudnya mereka hidup ya satu negara. Lil Yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum. Bagi Yahudi agama mereka dan bagi muslimin agama mereka. Mawalihim wa anfusuhum. Begitu pula harta mereka dan jiwa mereka. Kadzalika li ghairi bani Aufin minal yahud. Begitu pula Yahudi lainnya. Jadi Yahudi dengan segala jenisnya itu adalah masyarakat satu dengan orang-orang mukmin. Wa inna 'alal yahud nafaqatuhum wa 'alal muslimina nafaqatuhum. Bagi Yahudi itu dipersilahkan untuk membiayai diri mereka sendiri. Begitu pula kaum muslimin, mereka dipersilahkan untuk menafkahi diri mereka. Maksudnya apa? Dalam perekonomian itu diberi kebebasan. Bagi Yahudi ya silahkan mencari ekonomi sendiri. Mereka tidak dipersulit, tidak, sama dengan kaum muslimin. Wa inna bainahumun nasru ala man haraba ahla hadhihi sahifa. Dan sesungguhnya di antara mereka, maksudnya mereka di sini ini antara orang Yahudi dan muslimin, itu wajib menolong siapapun yang diperangi oleh orang lain. Jadi kalau ada penduduk Madinah, baik itu muslimnya atau Yahudinya, kemudian dimusuhi oleh orang luar, maka kewajiban manusia yang ada di Madinah itu wajib membela orang Madinah tersebut. Wa inna bainahumun nushu wan nasihatu wal birru dunal itsmi. Yang keempat adalah bagi mereka itu saling memberikan nasihat, saling memberikan arahan, dan mereka itu harus berbuat baik, tidak boleh melakukan dosa.